Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangkaian acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan sekaligus insyaallah pembangunan pesantren Tahfiz Al-Quran. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perjuangan beliau sehingga Islam sampai ke tangan kita, dan semoga kita semua yang hadir ini insyaallah akan senantiasa istiqomah di dalam mempertahankan keislaman di dalam diri kita. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, karena pada hari ini kita telah diberikan kehormatan karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dan Bapak Bupati Donggala. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama mendoakan beliau agar beliau diberikan kekuatan, kesehatan dan keafiatan, dan terlebih-lebih dimudahkan urusan beliau di dalam menjalankan pemerintahan baik di Sulawesi Tengah maupun di Kabupaten Donggala. Olehnya itu, untuk mengawali daripada acara kita pada siang hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Wardiman. Kepada Wardiman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
يعمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يشتعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن شكرا على حسن اهتمامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan yang diwakili oleh staf beliau yaitu Bapak Mualim. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita tenang sejenak, kita tundukkan hati kita, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita hari ini dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pondok pesantren Tahfizul Quran Qalbun Salim Putri, insyaallah mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tawil umurana wassahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana وواسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في مجلس هذا اللهم بارك لنا في مجلس هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Ketua Yayasan Madinah Cabang Palu. Yang terhormat
Ustadz Ali Firdaus. Kepada beliau disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Rusdi Mastoro sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak Kasman Lasa sebagai Bupati Donggala. Yang kami hormati Bapak Ali Kadir sebagai Ketua Peda Donggala. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dan senantiasa mendapatkan ridhonya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pagi menjelang siang di salah satu titik tempat mulia di Desa Labuan, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita sehingga dengan segala ridho dan izinnya kita dapat melaksanakan sebuah acara, yakni peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pesantren tahfidzul Quran. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan atas uswah teladan dan panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami ketua daripada Yayasan Dakwah Islamiyah Madinah yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah yang begitu besar kepada kami untuk ikut serta dalam rangka sinergi dengan seluruh pihak melakukan berbagai macam kegiatan dakwah, pendidikan dan sosial. Maka pada hari ini kita insyaallah akan mengikuti rangkaian daripada acara peletakan batu pertama sebagai bagian daripada program dakwah dan pendidikan di yayasan kami. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kurang lebih 1 bulan setelah lokasi ini diserahkan kepada yayasan dari seorang hamba Allah bernama Bapak Haji Idris dan Ibu Maslian sekeluarga, dengan niat bahwa lokasi ini akan kita gunakan untuk kebaikan umat. Maka kemudian kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah ide itu kemudian kita sepakati masjid. Sehingga kemudian jamaah sekalian, upaya yang begitu cukup singkat, koordinasi dengan seluruh teman-teman, sahabat yang berada di daerah Labuan ini, ya kurang lebih mohon maaf 10 hari kita merencanakan, Pak Bupati, Bapak, 10 hari kita merencanakan dengan cukup singkat, sehingga kemudian kalau ada hal yang tentunya banyak kekurangan, ya, banyak hal yang perlu disempurnakan, kami mohon ya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk diberikan permaafan ya. Karena ini sebetulnya sesuatu kegembiraan yang sulit untuk kami ungkapkan. Waktu yang cukup singkat dan kami mendapatkan kehormatan hadir Bapak Gubernur, hadir Bapak Bupati ya. Sehingga apa yang kemudian kita siapkan, kita rencanakan, mohon maaf seperti kanan kiri kita
Pokoknya kita sikut kanan sikut kiri, alhamdulillah, subhanallah. Ya, sangat terharu ya kami sebagai bagian daripada Yayasan Dakwah Islamiyah Madinah ini mendapatkan sebuah penghormatan yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh kami sampaikan, kami terinspirasi dari 3 hal. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang sering kita dengar, itu idza aradallahu syai'an ayaqulu kun fayakun. Ini inspirasi pertama. Jadi kalau Allah berkehendak sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan kun fayakun. Maka ini menjadi satu titik tolak kita untuk kemudian melakukan berbagai macam langkah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Kemudian dorongan inspirasi yang kedua adalah kita pernah punya sejarah pada tahun 1453 Hijriah. Ada sosok pemuda yang diabadikan sejarah bernama Muhammad Al-Fatih. Apa yang saya ambil dari inspirasi ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Muhammad Al-Fatih ini ketika masih kecil selalu dibawa ibunya di pinggir laut. Kebetulan kita berada di pinggir laut, ya. Apa yang dilakukan sang ibu? Sang ibu itu membisikkan kalimat kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Muhammad Al-Fatih, di sana benteng Konstantinopel, kamu nanti akan menaklukkan." Itu setiap hari didengar oleh Muhammad Al-Fatih. Maka Masya Allah, ketika usia 22 tahun, usia 22 tahun ini Pak, ya, beliau sudah menjadi seorang mufti, menjadi seorang sultan, menjadi seorang pemimpin yang pengaruhnya sangat luar biasa. Maka upaya kita untuk membina, membimbing dan mengarahkan daripada umat dalam rangka untuk melahirkan daripada sosok Muhammad Al-Fatih, ya. Kemudian inspirasi kami yang ketiga, mohon maaf Pak Gub, mohon maaf. Kami terus terang sering mendengar ya kalimat-kalimat luar biasa, inspirasi dari beliau Pak Gub. Beliau mengatakan kalau ada tekad, ada kemauan, pasti bisa. Insya Allah. Ini menjadi dorongan yang menjadikan kita tidak merasa sendirian. Ya, tidak merasa saya ini sendirian. Sehingga seluruh elemen umat, elemen masyarakat sampai pada tingkat Bapak Gubernur, Bapak Bupati memberikan dukungan, memberikan support, sehingga kalau dipikirkan dengan logika Bapak Ibu sekalian, kami ini sebuah yayasan sederhana yang gak punya duit. Tapi kami punya mimpi besar bahwa di tempat ini akan kami bangun masjid dan pondok pesantren yang menjadi sebuah ikon peradaban di Indonesia Timur. Coba bayangkan Pak, ini kata orang Ustadz ini mimpi ini Ustadz ini. Tapi subhanallah, 3 inspirasi itu mendorong kami sehingga menjadikan seolah-olah roda progres yang kita jalani ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berharap Bapak Ibu sekalian, doa restu, partisipasi dan dukungan, mudah-mudahan proyek akhirat ini benar-benar menjadi tempat kita kelak di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan sediakan istana megah kelak di surga. Maka ini menjadi istana kita, kita akan mendiami nanti di surga. Siapapun yang berkontribusi, siapapun yang kemudian berpartisipasi, mendoakan, memberikan restu, insya Allah kita semuanya akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya tentunya kami mohon maaf, beribu-ribu maaf dari setiap langkah, setiap program, setiap amal yang kita lakukan. Kami sangat membutuhkan daripada arahan, bimbingan, nasihat daripada Bapak Ibu semuanya. Maka mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memberikan berbagai macam support, dukungan, sehingga insya Allah mimpi kita bersama ini akan wujud. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami selaku Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah Madinah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah menyempatkan hadir di tempat ini, dan ini merupakan bentuk pengorbanan yang nyata. Bentuk pengorbanan yang nyata Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingat kisah tentang Ibunda Khadijah sedikit. Ibunda Khadijah itu Bapak Ibu sekalian,
Ketika beliau sakit, Rasulullah pulang dari berdakwah. Ibunda Khadijah itu kebiasaannya kalau Rasulullah pulang itu membuka pintu dan memberikan senyum manis. Maka ini bagi ibu-ibu, kalau suaminya datang, buka pintu, berikan senyuman manis. Saat itu Ibunda Khadijah dalam keadaan tua, sudah tua. Ketika beliau membuka pintu hampir jatuh, dipeluklah Rasulullah. Dipeluk Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai istriku Khadijah, tidak usah engkau berdiri, engkau dalam keadaan sakit. Kata beliau, kata Ibunda Khadijah, tidak, saya tetap akan memberikan sambutan kepadamu sebagai bentuk hormatku kepadamu, wahai suamiku. Kemudian hampir pingsan, diangkat lagi. Rasulullah mengatakan, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Apakah engkau menyesal bersama denganku? Engkau dulu seorang yang sangat terhormat, hartamu banyak. Hari ini ketika engkau berdakwah bersamaku, engkau dalam keadaan tersingkirkan dan hartamu habis. Apa kata Ibunda Khadijah? Wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun penyesalan yang aku berikan, yang aku utarakan dalam kehidupanku. Aku bahagia. Bahkan saking bahagianya wahai Rasulullah, kalau nanti aku mati dan dakwahmu masih berjalan terus berjalan dan engkau melewati suatu tempat tidak punya jembatan, kamu datang ke kuburku, gali daripada kuburku, ambil tulang belulangku, letakkan di atas tempat itu sehingga engkau bisa berjalan meniti untuk berdakwah menyampaikan agamamu. Masya Allah. Ini kisah yang memberikan isyarat kepada kita betapa pengorbanan itu menjadi amunisi yang sangat kuat, dorongan yang sangat hebat untuk kebaikan kaum muslimin umat dan kita semuanya. Maka mudah-mudahan insya Allah kita semuanya siap menjadi jembatan Bapak Ibu sekalian. Saya yang mohon maaf tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya jabatan, saya siap mewakafkan hidup saya, waktu saya di tempat ini untuk menegakkan kebaikan. Dan Bapak Ibu semuanya yang punya potensi, yang punya berbagai macam keutamaan dan kebaikan, terlebih bagi Pak Gub, Pak Bupati, mudah-mudahan menjadi jembatan untuk menguatkan. Ini kita anggap sebagai jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan selamat datang oleh Bapak Bupati Donggala yang terhormat Bapak Dr. Andus Kasman Lasa SH.MH. Kepada beliau disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu waladin kuli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Haji Rusdi Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa di birokrasi pemerintahan, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, lalu kemudian sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kota Palu, dan menjadi wali kota 2 periode di Palu, dan akhirnya mengantarkan beliau menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. Pengalaman di organisasi, saya kira beliau ini kita tahu semua di seluruh penjuru Sulawesi Tengah ini sebagai Ketua Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah. Abadi Pancasila. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ustadz Ali Firdaus selaku Ketua Yayasan Al-Madinah ini yang saat ini akan kita lakukan, dan yang Bapak Idrus, pemilik lahan yang sudah menghibahkan lahan ini untuk pembangunan kemaslahatan umat yang ada di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Yang saya hormati Pak Ketua Bapeda, Pak Dr. Ali Kadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala, terima kasih. Yang saya hormati dari Sah Bandar, KSOP, terima kasih. Dari Pak Kapolsek, terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Camat, Kepala Bagian Perlum, Kabak Humas, Sekretaris Dinas PMD, ya, mewakili Dinas Pendidikan Donggala, Kepala Bidang Pak Asdin. Kemudian yang saya hormati, ini sudah ini adalah Kadis, ya, alhamdulillah Pak Kades Labuan, makasih Pak Sekcam Labuan, Pak Arifin, makasih. Dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Labuan, Labuan Induk, Labuan Panimba, Labuan Toposo, Labuan Kungguma, Labuan Lelea, Labuan Lumbu Baka, dan Sisere. Teristimewa kepada ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Yafet yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Dan semua wartawan, baik wartawan media cetak maupun wartawan media elektronik yang nanti akan meliput kegiatan ini. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita didorong dengan satu itikat dan niat yang suci. Kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pondok pesantren Mulazamah Tahfidhul Quran Kolbun Salim Putri. Tentunya ini adalah merupakan satu benang merah yang diletakkan hari ini di Labuan. Ini adalah pesantren yang memiliki talenta yang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk semua. Setelah beberapa 2 tahun yang lalu saya meresmikan pembangunan pasar Labuan yang anggarannya 7 miliar lebih. Yang kemarin yang sebelah ini, sebelah pesantren ini. Dan sesuai permintaan masyarakat Labuan, dia minta jalan di aspal, juga sudah di aspal. Dan kalau toh misalnya belum sebagian, ya harus dimaklumi karena kita menghadapi bencana kemarin dan Covid. Ya, permintaan masyarakat Lumbu Baka untuk membangun jembatan yang antara Panimba dengan Lumbu Baka itu juga sudah menjadi prioritas, termasuk pengaspalan jalan dalam kampung atau dalam kota Labuan di depan masjid sampai menuju ke Panimba, dan pengaspalan ke Toposo di depan lewat jalan SPN sampai menuju ke sana. Ya Bapak Ibu diri saya hormati, memang anggaran kita ini habis dibagi-bagi. Karena yang menggunakan adalah selain dari SKPD, juga kecamatan, juga desa. Lalu akhirnya 158 desa ini terbagi semua dana, termasuk yang ada di wilayah gunung. Di desa Kecamatan Pinembani, Desa Tavanggaili, Bambakanini, Bambakainu, Dangaraat, Tamado, Gimpubia, Palintuma, Ganagalongga, Karovia. Mereka juga butuh seperti kita, ya, di atas gunung sana. 158 desa, 16 kecamatan, 9 kelurahan, 987 dusun. Ini semua harus dijangkau dengan anggaran APBD. APBD kita terbatas. Nah, kita menghadapi kemarin bencana alam itu, tentunya tidak sedikit infrastruktur kita narusak, nabantu, kemudian nagero fasilitas umum, lalu kita coba untuk bangun kembali. Tentunya membangunnya dengan cara bertahap. Ya, seperti itu kita menghadapi pembangunan rumah di Donggala dengan melalui stimulan 1 sudah 100%, stimulan 2 juga sudah 100%. Yang sedikit tertinggal lagi adalah zona merah. Zona merah itu memang membutuhkan proses. Tetapi ini sudah Bapak Gubernur juga membantu
dana untuk pembangunan yang tertinggal itu, artinya yang belum terakomodir. Ya, kemarin kami bermohon sama Pak Gubernur 12 miliar 150 juta Pak Gubernur mau bantu itu ya. Ini sebagai rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, dan dana itu diperuntukkan pertama di Loli, kemudian kedua di Lompio, Tompe, dan Tondo yang ada di Kecamatan Sirenja. Yang saat ini lagi BPBD, kemudian Ibu Happy, Kadis Perhubungan, Kadis Perumahan, Asisten 1 dengan Kesbangpol, tambah Kadis Sosial lagi sekarang menerima penyintas di Kecamatan Sirenja, karena mereka membutuhkan informasi, membutuhkan penjelasan. Saya sampaikan sama mereka, kalau itu yang kalian lakukan bagus. Tuh, tapi kalau kalian berdemo tidak menyelesaikan masalah. Seperti kalau lakukan demo-demo dan sebagainya, makanya jangan terpengaruh dengan demo-demo itu. Demo itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, datang di kantor, sampaikan lewat, kalau itu kejadiannya di desa, sampaikan Pak Camat. Pak Camat situ ada Pak Kapolsek, Pak Kapolsek itu ada Pak Dandramil. Sampaikan di situ, jangan langsung ke ini. Tuh, bondong-bondong sampai ke sana. Nah, ini di musim Covid. Belum tentu apa yang dilakukan itu bisa benar. Seperti contoh Kepala Desa Marana. Kepala Desa Marana itu sudah kemarin terakhir lagi dia lakukan pakai baju putih PDU 4, pakai topi dibuka, topi PDU 4, sepatu putih, baju putih, celana putih, topi PDU 4. Dipakai apa? Ya dipakai minta-minta uang di pinggir jalan. Minta-minta sumbangan. Nah, ini kan pelecehan. Pemerintahan dia lecehkan sendiri. Padahal perbuatan itu perbuatannya sendiri. Seandainya dia tanda tangani serapan anggaran tahun lalu, tidak terjadi seperti itu. Karena dia tidak tanda tangani perserapan anggaran, lalu akhirnya apa? Ya, dia juga tidak tanda tangani pencairan dana. Ketika karena persyaratan untuk mencairkan dana harus dia tanda tangan dulu laporan pertanggungjawaban yang lalu. Ini yang dia tidak lakukan. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi akibatnya waktu sudah mepet, kemudian oleh KPPN akhirnya memutuskan angus. Gitu. Sudah sering diberikan, kemudian dibantu lagi, dimediasi lagi dari kantor dibawa dokumennya itu supaya dia tanda tangan di kantor camat bersama Pak Kapolsek yang menyaksikan dengan Pak Dandramil, dengan inspektorat, dengan DPPKD, dengan PMD, datang di sana mengundang kades itu di tempat camat tanda tangan itu supaya nemo maangus. Raina ojo tanda tangan. Begitu Raina ojo tanda tangan, kini mojo lok sapona. Dikini lok sapona tanya kamu aja sampai mengora popea, aja tanda tangan, angus. 2 hari kemudian sudah angus Bapak. Karena yang mencairkan dana itu bukan bupati. Yang mencairkan dana itu bukan PMD. Yang mencairkan dana itu adalah bukan dinas PMD. Yang mencairkan dana itu adalah kepala desa sendiri. Di dalam format, di dalam Permendagri jelas dia katakan di situ. Nah, ketika itu dia tidak tanda tangan, uang tidak cair. Ketika uang tidak cair, maka tidak terbayar BLT, tidak terbayar namanya gaji aparatnya, nah tidak terbayar dan lain-lain sebagainya, termasuk beras. Lalu karena dia sudah terjepit, maka sembarangan dia pergi sama Pak Gubernur melapor, dia pergi sama Polda melapor, dia pergi semua, dia pergi melapor. Padahal perbuatannya sendiri. Saya perintahkan kepada Pak ini, lalu akhirnya kemudian 26 permasalahan yang dia lakukan, dia langgar di sana 26 pelanggaran. Tuh, termasuk itu tidak membayarkan itu. Termasuk beras semestinya dia bagikan kepada masyarakat 110 KK. Beras 1 KK 20 kilo dia kasih cuma 6, 14 kemana? Nah, supaya itu pelanggaran besar. Kemudian kalau diundang Pak Camat ini, mana Pak Camat? Coba Pak Camat berdiri. Nah, ini Pak Camatnya lalu dia kejar dengan parah. Nah, ini kan tidak mengerti pemerintahan. Tuh, karena rambutnya pirang, anting-anting seperti Kapsalon. Nah, gitu. Lalu kemudian minta perlindungan ke sana kemari, lalu dia bawa aparatnya yang tidak menerima gaji itu, baru dia berdemo di desa itu. Lalu menyalahkan pemerintah. Nah, kemudian penyampaian laporan masyarakat 110 KK itu kepada bupati, lalu kemudian saya disposisi surat masyarakat. Itu surat masyarakat Desa Marana. Nah, terakhir dia tutup, Pak Bupati copot dulu kepala desa yang ini dengan 26 permasalahan.
Saya telah membaca permasalahan itu, lalu kemudian saya berhentikan sementara. Nah, itu tindakan dilakukan oleh pemerintah daerah begitu. Hentikan dulu sementara. Lalu kemudian diproses, diarahkan ke Kejaksaan Negeri. Sementara diperiksa di Tompe. Di sana dia akan berargumen. Nah, begitu Bapak. Kita tunduk saja. Nah, kemudian dalam perjalanannya juga dia pimpin demo, lalu dia bakar Partai Nasdem. Dia bakar itu bendera Nasdem. Nah, ini mental yang tidak bagus Pak Kepala. Saya mau tanya dulu kepala desa. Mana kepala desa sini? Komio, tunggu dulu yang bertanda tangan pencairan dana siapa? Bupati, PMD, Keuangan atau Komio? Ya? Siapa? Kasih besar Pak. Kasih dengan Pak Gub. Saya tanya lagi, kepala desa kalau mencairkan dana itu harus ditanda tangan dulu serapan anggaran tahun lalu atau tidak? Tanda dulu semuanya. Gitu Bapak. Dia tidak lakukan Bapak semua. Tuh, lalu mengirim surat ke Mendagri. Saya bilang enggak apa-apa. Nanti kita kirimi surat. Akhirnya Mendagri Kementerian Desa meminta kronologis, sudah saya tanda tangan kemarin. Beberapa hari lalu. Nah, itulah ketidaktahuannya. Diundang untuk orientasi, bimbingan teknis, rapat-rapat di kantor tidak pernah datang di kabupaten, apalagi di kantor camat. Dia mengatakan, saya bukan pegawai negeri, untuk apa rapat-rapat? Tapi kau menerima uang. Kau bukan pegawai negeri, tapi kau menerima uang ADD. Dengan dana desa 1,3 miliar yang kau terima. Hati-hati. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin saya hormati, hari ini kita akan membangun sebuah pasar, membangun sebuah pesantren. Saya kemarin Pak Gub di Labean, pergi meletakkan batu pertama pembangunan pasar Labean. Karena saya tahu di Labean itu membutuhkan infrastruktur pasar, menghubungkan pasar-pasar kecil menjadi pasar besar. Anggarannya juga 5,5 miliar. Yang kemarin saya letakkan batu pertama, karena memang harus begitu. Untuk antisipasi COVID ini, masyarakat harus banyak berdagang. Mau berdagang onde-onde, topu-topu, lemo-lemo, katrisolo, kemudian pondi-pondi, kemudian jagung, dadaran, wapat, semua jual situ, termasuk hasil-hasil bumi jual di situ. Nah, ini hari ini kita akan bagaimana memberikan saluran ya kepada Bapak Ibu seperti tadi Pak Ustadz Firdaus tadi katakan, ya sudah harus kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pembangunan masjid dan pondok pesantren ini Bapak. Artinya bahwa itulah bagian yang tidak terpisahkan dari kita yang hidup dalam rotasi kehidupan ini, harus banyak kita memberi sumbangan bantuan. Hidup ini adalah harus banyak bersedekah. Tuh, karena itu juga kita dapatkan di kemudian hari. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadz Firdaus, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW itu berjuang dari umur masih 20-an tahun sampai ke atas. Akhirnya dia menjadi panglima perang, menjadi raja, menjadi presiden, kemudian menjadi nabi dan menjadi rasul ketika itu. Nah, inilah manusia-manusia pilihan. Saya inginkan kita juga di Labuan ini akan lahir manusia-manusia pilihan. Ya, alhamdulillah Roca yang selama ini lagi dia tantang bupati, saya katakan Pak Roca mesti rata di jalan kita. Tuh, mesti jaguru. Saya tantang juga begitu dia. Nah, Roca ini tokoh masyarakat sini Pak. Anak muda di sini yang jago bakal lain. Saya tantang juga Roca mesti rata di lapangan, mesti baga kita. Ini minta koromu jadi mau gagal mau jago mesti baga. Saya ini dan 3 karate. Koromu dan saya gue 24. Tok aku akhirnya Roca datang minta maaf. Pak Bupati ternyata salah sih Pak Bupati. Salah total Pak Bupati. Makanya ini Makassar permainan saya itu. Artinya ku aspal jalan udah kuringan masih jauh sampai lopu. Tuh, kalau perlu kain lak sampai di pintu jam sapo udah aspal. Alhamdulillah. Nah, itulah alhamdulillah inilah kerendahan hati Bapak Roca ini, yang memang dia betul-betul anak mereka yang sering berkapling-kapling dengan ini Pak, biasa dalam hidup ini. Tapi saya rangkul mereka, akhirnya menjadi orang-orang yang sudah menjalani, artinya sudah menuju ke jalan yang benar. Nah gitu, Pak Roca ini sudah menuju ke jalan yang benar. Nah, hanya dia minta sama saya, Pak Bupati, neo ralin jarongo ku Bupati. Ya itu ane badoyo korong kulin jarongo ya. Kain lo kripine mbani dia. Alhamdulillah karena permintaannya Pak Gub, dia bilang neo ralin jarongoku, makanya saya tidak kasih pindah istrinya Pak Gub. Nah itulah ini barang ini kita loku tumai Bapak Ibu. Rai Makassar permainan. Ai mau jarak tuh mau je punti loku. Porai matuh puntiri aspal jauh Bapak.
Masa pisang ditanam di aspara tidak hidup. Apa yang ditanam di situ? Ya sudah, kita tanam jagung seperti ini. Nah, halaman ini sambil menunggu tanam jagung dulu, ya kan gitu. Kalau Raima gana jole, aku tahu kakak BPPP Labuan. Kini akan 50 karuna jole ratu daseri Labuan. Nah ya kan, ini PPA itu kan Pak, sambil bangunan. Nah, alhamdulillah, tentunya saya juga Pak Ustadz tidak tutup mata, tidak tutup diri. Ya, artinya namanya sumbangan sih. Rai merumum kavena, tapi ini politik diumumkan Bapak. Iya, anda misalnya kita mau pilkada atau mau caleg, rato kakak bantu ayano 20 karuna ose. Tuh. Anten tambahi moje nu tarpal, tambahi moje sujada, tambahi moje pabangu sumbangan doy, ane politik. Tuh. Ane agama Raina Marato kakak, harus kita rahasiakan. Nah, insya Allah saya termasuk salah satunya ya untuk memberi sumbangan. Nanti saya akan berikan, apakah lewat Pak Camat atau lewat. Yang jelas bahwa ini Labuan tidak akan pernah berhenti kita bangun. Tidak berhenti. Kita harus pergagal Labuan ini, karena ini adalah dia punya hubungan Palu Parigi di sini. Coba, kalau terbuka jalan tadi Pak Gu bilang antara Toposo dengan ke sana itu. Ini yang ada di atas gunung ini, tuh, ya, Sisere, tuh, mesti sambung menjauh Bapak, gitu. Lalu saya kasih mobil trek Pak, supaya warga Sisere kita yang ada di atas gunung, beli ke Mamovo pakai oto trek, bagai koto baru, bagi koto baru, ini boleh namun di jalan ruang paya, akhirnya nyonggong tak ada oto. Nah itu aku mungkin Rai mau bensina oto jauh, tapi Rai masih pato ruang paya mau oto berai bensina. Nah itu kakak di Porubunga Taja. Kenri Porumur Pakalombe. Saya masyarakat mau jemput Pakalombe jauh rabiayanya bagi kaya. Nah, begitu Pak. Oto trek baru itu. Vena Bapak. Alhamdulillah saya dengan Pak Gubernur sudah setengah ini ya sebagai anak buah tentunya harus siap. Ya, begitu. Harus begitu. Tapi Pancasila selalu di dadaku. Ya. Setuju? Nah, gitu. Terima kasih ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Insya Allah masjid dengan pondok pesantren ini menjadi masjid dan pondok pesantren kebanggaan kita. Anu makamburaka rapaka siromo, yang tahambur-hambur kita kumpulkan. Anu masiromo rapaka saung, setelah terkumpul kita satukan. Anu musaung rapopo rambanga, anu murambanga rapopo singgani. Kita bawa mereka berjalan bersama-sama. Lalu kemudian bisa kaya kita musuh momba. Kita semua naik di perahu itu. Lalu kemudian menuju cita-cita kita isemapa maipiapa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya kasih tahu memang dulu pengantarnya. Ya, nanti di belakang isinya lagi. Nanti kita sumbang dulu 300 sak semen. Ya, 300 sak semen. Ini baru pengantar. Ini kan ada pengantarnya, ada intinya, ada kesimpulannya, nah, kan gitu. Ya, mas setuju kita? Tolu atu sak seme dulu. Nah, gitu. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Haji Rusdi Mastura. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Bupati Donggala, yang saya cintai bukan lagi
yang saya hormati Ketua Bapeda, yang saya hormati ini adinda saya, sudah lama memang saya sudah kenal, jadi waktu dia datang di kantor gubernur saya akan datang, saya bilang ya. Kemudian Pak Idrus yang menyumbangkan tanahnya yang terhormat, Pak Camat, Pak Kapolres, dari Bea Cukai, Kepala Dinas Perhubungan, Pak Camat, Kepala Desa, semua lele ya. Yang ada yang saya tidak kenal, tokoh-tokoh masyarakat Labuan, tokoh masyarakat, pokoknya semualah yang saya hormati. Karena Labuan ini banyak juga saya punya famili nanti, Bang. Ya, yang saya hormati. Jadi saya terus terang, tadi beliau terus bicarakan tentang Al-Fatih. Saya orang yang dalam hidup saya yang menjadi inspirasi saya adalah dua, Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Fatih. Semua janji mereka tunaikan. Janji Rasulullah akan menundukkan Bizantium ditunaikan oleh Al-Fatih. Dalam juga mempertahankan Palestina dan itu Salahuddin yang bisa mengusir dalam rangka perang salib. Dialah bukan seorang raja, tapi hanya menjadi pemimpin besar di Timur Tengah, dan bukan dia seorang ajam, dia bukan seorang Arab, dia dari bangsa Kurdi, ya, yang mampu menjadi pahlawan Islam. Jadi itulah tadi inspirasi saya, dan kemudian saya kenal namanya Bung Ali ini, saya panggil Ali Firdaus, ya zaman lagi kacau-kacau ke negeri kita ini, ya, beliau bantu saya di Palu untuk bisa aman dari segala apa-apa itu. Makanya saya di Poso kemarin, saya terus terang, saya mengajak saudara-saudara kita, marilah kembali dulu, ya, berbuat baik seperti Firdaus ini yang kita mau. Buat apa lagi kita saling bunuh? Buat apa? Ingin bercita-cita ini cuma 6 orang, 7 orang, apa yang bisa? Sedangkan Kahar Muzakar 10 batalion tidak mampu. Daud Breu, Kartus tidak mampu. Oleh sebab itu saya ajak, marilah kita turun berbuat baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu. Dan satu saya ingin katakan, janganlah kita ini sosok pintar. 4 kiai yang melahirkan Pancasila, yang menandatangani Pancasila itu, kiai besar, pernah jadi imam masjid, masjid di Masjid Muharram, Masjidil Haram, ya, itu namanya Habib Kusno Coko Suyoso. Jadi 4 itu bersepakat menandatangani Pancasila itu, yang ikut lahirnya negara Republik Indonesia. Jadi saya cuma begitu. Kalau yang salah ada orang lain yang dihukum Allah, karena saya hanya mengikut mereka. Itu kira-kira pandangan saya. Saya orang yang fanatik, anak Masumi, fanatik seperti Ali gitu. Tapi saya harus tunduk bahwa kiai saya yang besar, 4 orang yang menandatangani Pancasila, yang mendeklarasikan Pancasila itu, tanda tangan. Jadi kalau ada salah, ada orang yang salah, bukan saya. Jadi saya ikut. Sedangkan mereka mau tanda tangani, mau mendirikan Republik ini, masa kita ilmu kita cetak sekian ini mau merusak negeri ini. Itulah kira-kira. Kalau mengkritisi boleh, tapi kalau begitu, mari masuk partai-partai Islam, besarkan partai Islam, sehingga bisa kau berbicara di sana ke depan. Ini yang saya bicara di Poso. Jadi mari kita turun, kita selesaikan persoalan kita. Kalau ada dendam, kita, karena saya baru dengar ceramahnya Somad di Brunei, bahwa yang terakhir itu yang paling penting dalam hidup ini silaturahmi, kan, sedekah dan silaturahmi. Kalau begini kan bukan silaturahmi yang terjadi. Ya, kalau dibuat oleh Ali Firdaus ini yang kita cari untuk kemaslahatan umat, untuk segala macam ke depan. Jadi saya sangat memberikan dukungan. Insya Allah saya bilang sama Ali, melalui tempat ini, ya kalau tadi 300 semen, saya kasih 25 juta dulu, uang pribadiku, ya, uang pribadiku.
bukan uang gubernur uang Rusdi Mastura yang ada di tabung, barangkali saya kasih keluar untuk ini supaya kita ini, saya selalu katakan kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk akhirat. Jadi kita persiapkan jalan kita. Kalau kita maka kita Islam, ya kita siapkan secara Islam jalan kita ke sana sehingga jalan itu mulus kita ke depan. Dengan ini yang harus kita cari. Apalagi saya ini umur saya 72, mau masuk 72 tahun, ya. Tapi alhamdulillah juga masih bisa juga main Jerry. Ya. Masih bisa juga. Jadi itu yang saya cari, ikhlas. Insya Allah. Apalagi paling 5 tahun 10 tahun saya bisa hidup. Ya. Apa yang saya cari? Ya. Oleh sebab itu melalui tempat ini sekali lagi saya sangat memberikan dukungan kepada Ali Firdaus yang mau di sini sudah 10, dari tahun 2010 katanya di sini berdakwah, dan saya tahu Ali banyak membantu saya dalam rangka mengamankan kota Palu. Ya. Terus terang Pak Kapolsek ini beliau banyak bangun untuk saya. Jadi kalau ada orang-orang bicara apa, dia banyak membantu saya. Saya saksi itu. Ya. Jadi inilah Ali, dan insya Allah Ali bisa mengajak teman-teman itu dalam dakwahnya sehingga mau berbuat baik untuk rakyat daripada berbunuh-bunuhan kita ke depan. Ya, saya katakan, bayangkan Islam itu alangkah indahnya, ikhlas, rela. Ya, begitu yang kita apa itu yang kita punya agama ini. Oleh sebab itu, marilah kita laksanakan Islam itu secara kafah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada Bupati, saya terima kasih tadi yang sudah bantu Ali ini, ya, bantu pesantren ini sehingga nanti akan melahirkan orang-orang nanti masjid dan pondok pesantren Mulazama Tafizul Quran Kalben Salim Putri. Bayangin nanti akan lahir dari sini nanti mungkin yang hebat-hebat dalam mengajinya nanti, ya, di tingkat dakwah dan memberikan pemahaman Islam dari Labuan, ya. Dan insya Allah saya lagi tunggu-tunggu namanya temporary investor mau bangun ini jalan, tapi kalau tidak saya suruh PU untuk buka jalan dari apa tuh bukan dari sini Sesere terus Siniu apa Uebolo bangun ini, baru kita bikin juga pelabuhan ke sini. Untuk ada kapal roro ke Kalimantan, perhubungan untuk kapal roro Kalimantan, ya, sehingga bisa hasil dari timur ini bisa kita jual di Kalimantan dengan kita pergi di Kalimantan. Ini salah satu program saya. Jadi salah satu lagi Pak, Bangga Watatu, sehingga nanti di Watatu kita bikin pelabuhan untuk bisa ke Balikpapan. Kalau di sini Bontang. Nanti kalau di utara sana Samarinda, ya kira-kira. Kalau toli-toli Tawau, itu kita, supaya terbuka pasar-pasar nanti ke depan. Apalagi Pak Presiden saya lihat ngotot untuk tetap Kalimantan menjadi ibu kota. Jadi kita harus persiapkan. Barangkali di zaman saya inilah kalau saya tidak berani nanti bikin itu, tidak ada lagi gubernur yang berani nanti. Saya ini sekolahnya langal-langal ya. Kuliah 3 universitas tidak ada yang selesai. Kemudian hanya main bola Galatama di Jakarta. Main bola Galatama di Jakarta. Jadi pulang bisa jadi ketua pemuda Pancasila. Ketua termasuk Pak Kasman ini yang paling rajin dulu Pak. Dan semua Longki itu kader saya. Arus sekarang wakil ketua DPR kader saya. Muharam kadernya pemuda Pancasila semuanya. Lahir menjadi tokoh-tokoh, ya. Jadi dulu hampir semua jadi bupati atau tidak jadi ketua DPR. Ya. Itulah dulu waktu saya menjadi ketua pemuda Pancasila. Jadi marilah. Oleh sebab itu saya tidak tahu saya ini seperti tak dorong-dorong. Padahal saya tidak ada bakat dari tadinya menjadi akhirnya jadi anggota DPR tingkat 1, ya. Terus itu jadi ketua DPR kota 2 periode, ya. Jadi wali kota 2 periode, ya. Terus bisa juga jadi gubernur,
Karena saya dari lahir dari rakyat, saya harus memperhatikan rakyat. Itu intinya ke depan. Insya Allah yakin komiu bahwa saya punya keberanian saja eksekusi. Kemarin bencana 3 tahun tidak ada yang berani. Padahal uangnya Pusat sudah ada, tapi tidak ada tanahnya. Saya bilang kasih keluar itu 61 miliar itu, tarik uang BPD itu, yang mau dibantu BPD, bebaskan tanah-tanah itu. Akhirnya semua jadi bencana akan datang sudah ada tanahnya, sudah ada apanya, silakan tinggal di bangun huntap, bangun jembatan, bangun apa semua sudah. Donggala juga dapat 12,5 miliar. Sigi dapat kira-kira 2,5 tambah 6, 8,5. Palu dia 81 miliar yang kena. Karena ada jembatan dibebaskan 27 miliar. Baru Petobo 10 miliar saya taruh. Ada uang kok. Baru itu kemarin Covid, ada uang 53 miliar, tinggal 49 miliar. Ya, pakai beli apa itu? Jangan disimpan-simpan. Ini uang untuk bencana BTT bisa dipergunakan setiap saat. Daripada kamu simpan-simpan. Nah, inilah kira-kira semuanya. Oleh sebab itu saya juga lagi sekarang ini baru tanda tangan dengan BRI Pusat, ya, untuk menurunkan, mencairkan 5 triliun uang untuk kredit kepada petani-petani. Ya, kredit tanpa jaminan, Pak Bupati. Kalau ada BRI pakai jaminan kasih tahu, kita suruh dia pecat dia. Kalau ada bank BRI supaya tahu bahwa tidak ada pakai jaminan itu 5 triliun yang kita bayangkan 5 triliun. APBD kita hanya 4 triliun lebih, tapi saya tanpa APBD bisa 5 triliun turun. Baru saya jadi gubernur kemarin. Kemudian insya Allah nanti saya tanda tangan lagi dengan Menteri Kemdes. Apa itu smart village, artinya desa cerdas ke depan. Semua desa-desa boleh internet, ya. Itu nanti yang bayar desa-desa, nanti kepala desa yang bayar. Iya, yang ada doi ini cuma desa, ada dana desa, itu bisa dipakai nanti. Tapi saya minta persetujuan dulu dengan Menteri Kemdes, ya, duitnya kan dari sana dipakai 50 sampai 100 juta itu bikin internet di sana, di desa-desa, supaya nanti kalau dia desa nelayan, dia cuma begini, dia tahu pakai fish on, aplikasi fish on, dia tahu, oh hamai bau raga, begini di sana kapan harga padi sekian, harga ini bagaimana menanam coklat, bagaimana ada di Google, ada Om Google, jadi jangan takut. Nanti lama-lama saya dulu juga tidak tahu namanya internet apa, lama-lama saya tahu sendiri juga. Jadi begitu orang di kampung. Kalau Android ini nanti semua sudah bisa, aplikasi ada, kenapa kita tidak? Supaya pintar-pintar kita semua nanti ke depannya. Saya anakku yang ngajar banyak, anak kecil-kecil dia tahu semua. Nanti kalau punya anak-anak tahu semua itu. Kita harap nanti BUMDes bisa tumbuh baik nanti ke depan. Ya, insya Allah saya akan perhatikan lagi. Saya mau cari lagi siapa bank mau kasih turun uang lagi. Tidak usah pakai apa-apa, pakai bank boleh. Asal kreditnya ini lagi kemarin saya ganti semua itu bangan BPD komisaris semuanya. Saya mau uang yang 200 miliar dengan bunga 4% dari BPD itu programnya, jangan program yang jelas ke rakyat, jangan orang besar-besar yang kasih pinjam untuk ke sana, ya. Ini semuanya kita harapkan ke depan. Jadi ratong itu sudah kira-kira ratong ya. Kenapa? Supaya rakyat gampang, apalagi kondisi pandemi ini kira-kira mungkin bulan depan semuanya itu saya mau cek apa sudah turun. Jadi nanti Bupati juga saya harapkan koordinasi, ya, koordinasi dengan BRI, ya, dengan Kepala Dinas Pertanian. Kalau rakyat tidak tahu bikin umpamanya 1 hektar berapa kredit mau turun, ya RAB Dinas Pertanian bantu, camat bantu juga. Kenapa? Bagaimana bikin pinjam uang di bank? Karena ini nanti 1 hektar umpamanya sekian dia punya land clearing, ya, sekian penanaman, 4 bulan jamin jaduk, dikasih sampai kreditnya sampai penghidupan kita sesuai UMR. Jadi tidak perlu kredit ini akan turun seperti itu, ya. Nah, itulah yang saya upayakan kemarin di Jakarta. Akhirnya Manado yang tanda tangan kreditnya. Kalau ada nanti bikin susah kepala bank, karena saya tahu kredit apa itu KUR itu
masih pakai jaminan. Di mana uangnya rakyat mau kasih jaminan? Dia juga tidak berani jaminkan DP sawah. Nah, jadi tidak perlu jaminan. Kalau ada jaminan protes. Bilang ini ada tanda tangan, ada surat. Saya punya itu kan saya kirim ke bupati-bupati. Jadi kemudian KUR juga BPD ini ada 200 miliar kita turunkan. Makanya nanti insya Allah masih ada lagi nanti di Tolongano saya itu Pak. Ada acara nanti Tolongano, kemudian di Bangga saya mau ada kebun Indofood. Jadi insya Allah kemudian lagi insya Allah saya tanda tangan lagi dengan Cina tentang penanaman kedelai. Jadi tidak perlu takut, banyak kedelai kita tanam, ada pembelinya Cina. Dia kasih kita bibit, karena bibit kita itu hanya 1,5 ton, tapi dia punya bibit 3 ton. Jadi itu kira-kira semua yang kita upayakan dalam waktu dekat tanpa APBD. Kenapa tunggu-tunggu uang saja, uang berapa itu uang? Tapi ini kita harus mulai. Karena kalau saya bantu, saya ini menang karena rakyat. People power namanya. Jadi banyak butuh, kalau satu-satu saya kasih, lema mampu ya. Jadi kalau satu-satu juga masih bisa lah bantu 500, 1 juta. Tapi kalau semua rakyat Sulawesi Tengah, bayangkan, makanya kalau ada sekarang teleponku saya kasih mati dulu sementara, karena tidak mampu lagi saya hadapi. Lebih bagus mengaku daripada cuma itu kerja aku terima telepon. Kita mau kerja, masih banyak yang kita pikirkan. Jadi mohon maaf lebih bagus dikasih tahu saya lagi kasih mati saya punya telepon yang satu. Karena telepon itu sudah jadi sudah jadi orang bilang jadi lonte. Jadi lebih bagus saya tutup dulu sementara, cuma saya buka sekali-sekali ya. Jadi saya mohon maaf pada kesempatan begini tidak bisa saya sampaikan ya. Kemudian saya ingatkan bahwa sekarang waktunya bukan lagi kita demo-demo apa-apa, kita kolaborasi. Kalau ada persoalan yang tidak betul sampaikan dengan baik ya. Begini, kalau ya aku nak kapatori loli tojek sih ya. Apa kau punya mau? Saya ini sudah bosan waktu jadi bukan ketua DPR, tiap hari bertahun-tahun saya di demo, tapi tidak ada salah, malah saya kejar dengan parang sampai di DPR. Waktu saya ketua DPR, saya kejar dengan parang itu orang Agus Maharau ke DPR doang. Hanya lari doang minta pengamanan di PM, saya sendiri kejar. Jadi janganlah kamu ajak-ajak saya yang begitu demo. Lebih bagus kamu datang baik-baik bicara sama saya. Ini jangan kasih lihat. Apalagi naik kayak aku sedangkan ringatan tono naik kayak aku. Apa ringat aku boto bisa itu. Jadi jadi aneh ala boli. Hai luan tolare penguntor. Jadi ini kira-kira semuanya. Moga-moga nanti kita doakanlah usaha Ustadz Firman dan Pak Idrus ini bisa menghasilkan benar-benar orang-orang yang bisa berguna untuk bangsa dan negara ya. Saya doakan Pak Ali ini berhasil karena dia juga banyak bantu saya. Jadi makanya masih banyak anak di Palu ada meninggal Pak Ali Lamakona, makanya sebentar saya mau buka Koni Puslatda, tapi saya bilang tunda itu siang saya datang di sini ya, karena orang bantu kita harus bantu juga orang. Jadi begitu, itulah kira-kira yang bisa. Oleh sebab itu kalau ada banyak Pak Kasman ingat juga. Jangan kau demo-demo seperti Bupati Marana. Datang saja pemimpinmu, apapun itu pemimpinnya, jadi hormati. Mungkin barangkali dia anak milenial urakan. Ya, kebetulan jadi kepala desa. Jadi saya bilang kalau datang dia punya utusan dan saya bilang minta maaf saya sama bupatimu ya. Moga-moga semuanya apa yang menjadi harapan kita bersama bisa menjadi kenyataan. Kita harapkan nanti Labuan bisa menjadi negeri yang makmur dan ke depan. Apa yang menjadi cita-cita saya bahwa saya ini mau bangun semua jalan-jalan di timur dari Pura ke Sienjo bisa jadi Kasimbar itu jadi seperti jalan tol ya. Sehingga semua kita bisa pasarkan barang-barang kita ke Kalimantan. Karena kalau di Palu semuanya Pak tidak mungkin berapa pembeli di Palu, tapi kalau kita kirim ke Kalimantan ya pasar kita makin banyak ya. Barangkali kita beternak ayam 1000 ekor kita. Karena dan saya masih satu lagi Pak.
Saya insya Allah saya sudah tugaskan saya punya kepala dinas perhubungan untuk bagaimana mengkontak untuk kapal Tawau Toli-Toli Donggala Toli-Toli Tawau, karena ada orang Bugis 800.000 di Sabah yang pulang balik tanah Bugis itu kurang lebih 200 sampai 300.000 waktu saya di sana. Gubernur Sabah bilang, kalau 200-300.000 kita lewat Donggala baru ke tanah Bugis dia. Bayangkan Donggala berapa hotel nanti? 200.000 saja. Pendapatan PAD-nya Donggala berapa? Orang menginap satu malam di hotel yang 200, pajaknya 20.000. 20.000 kali 200.000 berapa Pak? Jadi itu kira-kira bisa menambah PAD. Insya Allah program itu menjadi sehingga Donggala kembali menjadi kota apa tuh? Kota penyangga, kota wisata, kota apa yang menjadi kota unik kota antik kita kira. Karena saya besar di Donggala, jadi saya ingin kembali. Makanya saya pergi lihat kemarin tanah di atas itu, tanahnya bukan tidak. Saya mau beli tanah, mau bikin rumah Manado di atas. Baru saya mau lihat Donggala. Jadi hari Jumat sore baru saya pergi di Palu. Kira-kira kalau sudah Jumat sudah pulang kantor saya pergi di Donggala. Berapa juga 1 jam ya Pak? Saya temani Pak Kasman. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau saya tidak sistematis dalam pidato saya. Apa yang ada dalam hati saya kasih keluar. Insya Allah. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Labuan yang tidak ada lagi yang pro dan tidak. Semuanya saya terima kasih atas partisipasinya dalam pilkada yang lalu. Dan yang penting bahwa terjadi pilkada aman dan tentram, tidak terjadi apa-apa. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan sore ini. Moga-moga apa yang menjadi kita bersama mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan peletakan batu pertama, pembangunan masjid dan pembangunan pesantren Tahfizul Quran Qalbun Salim, mohon berkenan Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Donggala, Ketua Yayasan, Kepala Bapeda, kemudian Camat Labuan, Kapolsek Labuan, dan Bapak Donatur untuk ke belakang panggung untuk meletakkan batu pertama. Ayo. كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلك ما شاورنا كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلك ما شاورنا